Permesa Suyanto.id ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kita berbagi, belajar sepanjang hayat, dan melakukan amar ma'ruf media sosial melalui channel ini. Jangan lupa klik subscribe jika Anda menganggap channel ini bermanfaat. Dan channel ini ada karena ada editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Apa yang kita pelajari kali ini? Kita akan mempelajari, mendiskusikan persoalan artificial intelligence, sebuah fenomena yang merupakan ciri dari teknologi yang canggih saat ini. Dan narasumber kita adalah uh, Bapak Dr. Bambang Rianto. Ya, Mas Bambang, karena beliau adalah relatif jauh lebih muda dari saya. Kalau dipanggil Bapak, cepat menuakan beliau. Beliau adalah Rektor Universitas Siber Muhammadiyah. Kita sapa dulu. Ini pada episode pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Menginjang, Prof. Terima oke, kasih. matur nuwun, sehat walafiat. Ini Mas, jadi Alhamdulillah. fenomena artificial intelligence itu luar biasa. Saya membaca ya, ada mudarat dan ada juga apa manfaatnya. Saya kira karena teknologi. Saya lihat iklan-iklan di Facebook saya itu masuk menggunakan tokoh-tokoh besar untuk mengiklankan suatu produk. Setelah saya telepon, tokoh besar itu tidak pernah melakukan. Padahal itu ucapan, ajakan, wajah dia, ucapan dia, suaranya juga persis. Ini saya kira insya Allah itu menggunakan artificial intelligence. Apa sebetulnya, Mas? Artificial intelligence itu. Terima kasih, Prof. Eh, Selamat pagi pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Artificial intelligence itu kalau dari kata kan kecerdasan buatan. Ya, Jadi manusia itu eh, cenderung sebenarnya membuat sesuatu untuk mencontoh seperti manusia, untuk membantu menyelesaikan persoalannya. Jadi naturalnya manusia itu kan malas ya, Prof, untuk ya, ya. menyelesaikan persoalan. Tapi uniknya itu manusia membuat sesuatu untuk membantu menyelesaikan persoalannya. Nah, di dalam artificial intelligence itu eh, karena dia diminta untuk menyelesaikan persoalan manusia, maka dia juga harus pinter. Jadi Ya, dia harus punya kecerdasan seperti manusia. Nah, yang kemudian bahkan manusia sendiri bingung itu, Prof. hmm, Jadi ya, para para teknolog-teknolog itu ya, Elon Musk, Bill Gates dan banyak eh, pelaku teknologi yang luar biasa canggih itu kan juga sekarang berbeda pandangan, berdebat ya tentang artificial intelligence ini karena dia diminta untuk membantu menyelesaikan persoalan manusia, termasuk persoalan-persoalan yang mungkin sulit diselesaikan oleh manusia, Prof. ya, Maka berarti eh, artificial intelligence itu harus bisa lebih pintar dari manusia. ya. Dia menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan manusia. Hmm. Nah, di situ mulai kemudian muncul kekhawatiran tadi. Ya. Jadi karena dia lebih pintar dari manusia, maka ini bisa bahaya, Prof. Hmm. Itu sekarang diskusinya lumayan loh itu loh. Ada yang berpandangan begitu. Itu sangat berbahaya. Elon Musk termasuk itu mengatakan bahwa artificial intelligence ini bisa sangat berbahaya gitu. Lebih berbahaya dia sampaikan bahkan dibanding nuklir kalau nggak salah. Mungkin nanti perlu kita cek lagi. Tapi itu sangat berbahaya. Ya. Karena tapi kemudian ketika ada ide untuk membatasi kepintarannya, ini eh, menjadi dilema lah. Wong kita membutuhkan dia untuk menyelesaikan persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Kok kita batasi kecerdasannya?
nanti dia jadi tidak powerful, jadi tidak efektif untuk menyelesaikan persoalan. Jadi jadi seperti itu, Prof. Jadi memang betul bahwa dia bisa lebih pintar dari manusia. Sampai Elon Musk sudah sampaikan dalam 1 ke 2 tahun ke depan, artificial intelligence ini sudah jauh lebih pintar dari seluruh umat manusia yang ada di bumi, Prof. Ya, Elon Musk baru begitu ya, Mas. Tapi kok Ya, Elon Musk mengatakan seperti itu ya? iya, iya. Walaupun Tapi ada yang tidak sependapat gitu, ya, beberapa termasuk ahli yang lain, tapi dia sampaikan begitu. Satu ya, tahun, 2 tahun ke depan itu sudah lebih pintar dari semua umat manusia yang ada di bumi, Prof. ya. Saya Kan, saya juga termasuk yang nggak paham ucapan seperti itu ya. Karena kan artificial intelligence itu bagaimanapun metodenya itu yang mengkreatkan manusia. Lalu siapa yang menjaga kehidupan dia andai kata suatu praktek rutin misalkan saja. Saya dengar di Jerman itu juga ada final meeting yang mendebatkan apakah robot bisa menggantikan manusia. Ternyata ada yang khawatir tentu saja. Tapi pihak yang nggak khawatir tidak mungkin robot menggantikan manusia. Hanya yang ganti itu jenis pekerjaan. Karena robot itu untuk melayani 5 manusia, 5 kebutuhan manusia, itu harus dijaga kehidupannya oleh 100 orang katanya. Nah ini kan s- luar biasa di tantangan berpikir kita. Nah kalau artificial intelligence itu beda ya dengan robot atau robot ah, bukan itu artificial intelligence. Ya, itu bedanya, Prof. Jadi, ya, jadi ketika uh, diskusi tentang bahwa robot tidak bisa menggunakan manusia, mungkin ketika itu belum berkembang artificial intelligence seperti akhir-akhir ini, Prof. oke. Jadi memang akhir-akhir ini itu orang shock ya. Kalau yang tahu ya, Prof ya, yang mengikuti itu banyak yang shock dengan perkembangan artificial intelligence, Prof. Jadi kalau teknologi robot yang dulu saya pelajari itu ya, kalau disrupsi itu memang kan drivernya itu kan ada artificial intelligence, kemudian robotika, kemudian ada IoT, ada apa namanya blockchain dan seterusnya, Prof. Mesin Otomasi, learning. otomasi. Tetapi ini beda, Prof. Ini artificial intelligence, yaitu sebuah algoritma yang memungkinkan dia itu eh, belajar, Prof. Hmm, Itu bedanya, Prof. Belajar, Prof. hmm. Jadi dia selalu belajar karena dia dilatih, algoritma ini dilatih, diumpankan set data, kemudian terus dia belajar. Semakin lama semakin pinter. Kita tidur dia belajar gitu ya. Jadi 24 jam dia dipakai dia belajar, Prof. Jadi itu yang membuat memang ini game changer, Prof. Jadi betul-betul berbeda. Hmm, Uh, secara fundamental berbeda karena maka disebut itu kan mesin learning ya, Prof. Salah satu hmm. ininya itu Ya, apa namanya. Jadi artificial intelligence yang membuat berbeda itu karena dia mesin yang belajar, Prof. Nah, sehingga memang ada yang secara ekstrem menyampaikan akan menggantikan manusia. Tetapi paling tidak, Prof, sekarang ini yang terjadi manusia yang menggunakan artificial intelligence itu sudah menggantikan manusia yang tidak menggunakan artificial intelligence, Prof. Saya hmm. saya nanti kita akan diskusi banyak ya, tapi saya sudah ngobrol dengan yang di Jakarta dan sebagainya itu anak-anak muda atau mungkin konsultan dan macam-macam itu sudah pakai, Prof. Suatu pekerjaan yang kalau kita kerjakan manual mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan gitu, Prof. Itu Ya, bisa hanya hitungan menit loh, Prof. Meskipun masih kita masih mengoperasikan ya, Prof ya. ya. Artinya kita menggunakan artificial intelligence gitu. Tapi bayangkan manusia yang tidak menggunakan mengerjakannya berbulan-bulan dengan manusia yang menggunakan hanya hitungannya bisa menit, toh, Prof. Nah, ya. Ini kan gimana ini, Prof? Ya. Tapi Gimana? Maka literasi ini saya kira kepada masyarakat ini, Prof. Ini saya berterima kasih ini. Kita perlu sharing karena bagi yang menggunakan itu kecemasannya seperti tadi yang disampaikan Elon Musk ini. Wah, ini bisa bahaya benar, ini bisa lebih bahaya dari nuklir misalnya kayak gitu, Prof.
Karena dia tahu. Sementara kita mungkin santai-santai saja karena kita nggak tahu. Ya, 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 ya. Itu Ya. kayak anu bro, kayak eh, orang kalau tidak tahu itu cenderungnya bisa dua bro. Hmm, Bisa sangat takut atau bisa sangat berani. hmm, hmm, Jadi film di The God Must Be Crazy itu dia bawa pistol, pistolnya dimasukkan di mulut hmm, karena dia nggak tahu bahayanya pistol. ya, ya, ya. Sehingga em, ini waktunya sebenarnya memang masa-masanya kita memberikan literasi seluas mungkin bagi masyarakat, Prof, supaya ya kita betul-betul supaya tidak terlibas, Prof, apa tergilas gitu ya, tergilas oleh teknologi itu. Maka mungkin saya bisa sampaikan, anu, Prof, mestinya sikap kita terhadap teknologi itu, Prof, yang Ya, mungkin waktu itu juga pernah mungkin saya sampaikan ya bahwa em, kebanyakan banyak ya banyak itu merasa bahwa teknologi itu negatif ya berbahaya gitu. Jadi melihat dari sisi itunya, Prof, dari sisi apa bahayanya, dari sisi negatifnya. Kalau sudah begitu biasanya kemudian blocking, oke, ya. ya me- men- membatasi diri Pasti. untuk tidak menggunakan teknologi. Dia akan pasang dinding benteng tinggi-tinggi supaya teknologi tidak masuk ke dalam dirinya kehidupannya. Mungkin juga karena dia merasa eh, begitu banyak yang tidak dipahami di aspek teknologi itu. Menurut saya tidak harus begitu. Tetapi kita memang harus mengeluarkan energi, effort untuk eh, memahami paling tidak bukan harus menjadi pengembang teknologi ya, Prof. Maksudnya Ya. bukan harus develop. Nah, ini Hmm, yang kadang mungkin disalahpahami. Tetapi kita memahami teknologi apa manfaatnya buat kita, apa yang bisa kita gunakan. Karena pada akhirnya kita itu hanya pengguna kok. hmm, Jadi seperti artificial intelligence itu yang produknya sekarang banyak sekali. Mungkin besok satu saat saya tunjukkan itu. hmm, Banyak hampir semua aplikasi itu Prof. Itu sekarang itu AI itu nempel di situ Prof. hmm. Untuk membuat lebih powerful aplikasi itu. Misalnya ini Prof. Saya berikan contoh misalnya ada namanya Copilot. Ini AI yang dibuat oleh Microsoft. Ya, Ada namanya Microsoft Copilot 365 gitu ya. ya. Eh, itu adalah AI yang dia diembedkan atau ditempelkan di aplikasi-aplikasi Microsoft 365, Bro. Misalnya PowerPoint, Hmm, misalnya Excel, misalnya eh, Microsoft Word, misalnya PDF readernya itu ya, Acrobat atau apa itu. Sehingga misalnya untuk yang PDF reader ini, kita punya eh, artikel dalam bentuk filenya PDF. hmm, Maka kita bisa Prof artikel jurnal, kemudian kita tinggal tanya apa novelty yang ada di jurnal ini. Kita nggak usah buka jurnalnya, Prof. Nggak usah buka, baca satu-satu, nggak perlu, Prof. Apa apa yang apa namanya yang novelty dari temuan yang ada di jurnal ini. Dia akan langsung nuliskan, Prof. Kemudian misalnya kita pengen juga kalau saya pengen buat artikel dengan topik sejenis, apa judul yang Anda sarankan? Berikan saya 10 judul yang Anda sarankan. Muncul, Prof. ya, ya, ya. Itu PDF. Hmm, Jadi kan cepat sekali tentang referensi dan seterusnya tergantung kita kemampuan kita memprompting namanya itu, maka kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. ya, Misalnya juga eh, slide PowerPoint. Kita diminta ngajar mendadak. Mau buat 15-20 slide PowerPoint yang sudah lengkap dengan gambarnya yang bagus-bagus, tinggal masukkan saja uh, di add-in. Jadi ada namanya kayak pluginnya PowerPoint itu yang sudah pakai AI itu. Nanti kita dalam tanda petik kita apa namanya eh, kita download kemudian kita install di PowerPoint-nya itu, kemudian kita pakai, gampang banget itu makainya, Prof. Ya hmm, tadi kita tinggal buat eh, slide PowerPoint untuk topik misalnya presipitasi pada
pengelasan material, misalnya kayak gitu, Ya. 10 halaman. Jadi, Prof, nah, itu kalau kita buat itu mungkin butuh berapa hari gitu, Prof. Nah, itu nggak ada 5 menit, Prof. Tapi, Mas, dalam arti itu, artificial intelligence mereka itu dibekali dengan etik. Ya. Misalkan, kalau kita menulis Scopus, harus eh, mengutip, menghargai orang yang berpendapat sehingga tidak terjadi plagiarisme. Mungkin belum ya itu. Yang penting menampilkan. Saya juga kalau misalkan saya akan memahami sesuatu dari Al-Quran, misalkan saya bilang kuntum koiro ummah, apa artinya? Itu di Google, ternyata juga pakai AI. Dia terus terang, ini adalah search dengan menggunakan AI. Lalu dia bisa membaca, bisa suara dan bisa hanya teks. Apakah dilengkapi apa etik seperti itu di artificial intelligence atau belum atau mungkin ke depan akan dilengkapi juga sehingga standar-standar tulisan ilmiah itu bisa dipenuhi ya apapun bukan standar ilmiah saja Ya, terkait semua hal yang menyangkut copyright misalkan saja sudah ada ya, pembicaraan. ini kan semuanya untuk manusia, Prof. Yang buat itu juga sudah memiliki logika-logika yang tadi kita khawatirkan itu, Prof. Jadi eh, jangankan itu, Prof. Kalau kita ngelihat ya nanti mungkin suatu saat bisa kita tampilkan. Eh, Tidak hanya etik ya, bahkan dalam tanda petik semacam feel. Ada tuh di AI itu kalau nge-prompting, Prof. Hmm. Supaya dapat feel-nya. Feel itu kayak perasaan gitu, Prof. AI itu arahnya juga sampai ke perasaan tuh, Prof. Dan lucunya kalau dia itu misalnya kita bilang Anda keliru gitu. Dia minta maaf loh, Prof. Dia minta maaf, Prof. Artinya itu ada, Prof, seperti itu ya. Seberapa jauh eh, karena gini, plagiasi itu maka saya kemarin diskusi dengan teman waktu menjadi narasumber itu banyak yang perlu kemudian diredefinisi, Prof. Akibat perkembangan AI ini. Ya, ya, ya. Termasuk hak kekayaan intelektual, hak cipta dan seterusnya. Bisa dibayangkan saya pakai AI, saya mendesain master plan arsitektural gitu ya untuk kampus. Nggak ada 5 menit saya dapat banyak bagus-bagus. Itu kan tidak memplagiasi, Prof. Itu kan dia melakukan dalam tanda petik studi literatur, kemudian dia menghasilkan hal yang baru, Prof. Ya, ya. Jadi itu bukan plagiasi loh, Prof. Jadi AI itu melakukan studi literatur terhadap jutaan bahkan miliaran literatur dengan sangat cepat dan langsung menampilkan produk dia, Prof. Oke. Jadi tidak plagiasi, ya, tidak plagiasi. Bahwa itu pakai AI, ya, tapi maksudnya bukan buat orang. Maka sebenarnya itu haknya siapa? Haknya AI atau haknya orang yang pakai? Tapi dia tidak plagiasi, Prof. Dan kita mungkin bisa pesankan jangan anu plagiasi gitu. Mungkin juga bisa sangat bisa dia menggunakan logika itu karena ya tadi apa yang ada di dalam benak kita itu yang memang dia dia contoh gitu. Sehingga yang perlu diredefinisi adalah tadi hak cipta, hak kekayaan intelektual itu seperti apa. Termasuk juga pendidikan karena begitu banyak dampaknya secara fundamental terhadap pembelajaran AI itu ketika kita bisa manfaatkan itu. Nah, kalau semuanya sudah bisa disediakan begitu, kemudian mendidik itu gimana ya caranya? Saya juga masih bingung itu, Bro. Karena Ya, memang luar biasa perubahannya itu luar biasa. ya. Gitu, Bro, kira-kira, Bro. Ya oke lah, Mas. Saya kira ini merupakan introduction yang Ya, cukup selektif. Jadi kita berbicara secara serial, kita ya, batasi dulu per episode supaya pemirsa tidak terlalu lama berada di depan video. Dan terutama terima kasih Mas. Dan jangan ya. lupa saudara ikuti terus, stay tune. Karena soal artificial intelligence ini sangat penting buat kehidupan manusia. Terima kasih Mas atas kehadirannya. Oke. Wassalamualaikum Sama-sama, Bro. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.